Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di sini. Kali ini bukan di kuliah 7 menit, tetapi di scalping harian. Ada yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman semua, kalau metode scalping itu utamanya adalah melihat ada volatilitas atau ada perubahan grafik secara signifikan. Nah, seperti apa? Nah, nanti saya akan tunjukkan. Tapi di sini saya akan bahas adalah kita harus menghindari trading atau scalping saat kita bertemu pola-pola seperti ini. Nah, pola-pola seperti ini itu seperti apa gitu ya. Oke, kita langsung lihat ke Bitcoin ya. Ini Bitcoin dengan time frame 5 menit. Kenapa 5 menit? Karena sekali lagi kita scalping. Jadi kita tidak dalam posisi yang tidak scalping ya. Kalau teman-teman investor atau teman-teman swing, itu nggak masalah bermain di jangka panjang atau di jangka yang sangat aman gitu. Tetapi kalau scalping itu sangat berbahaya kalau kita menahannya terlalu lama, terutama di grafik yang tidak tahu arahnya mau kemana gitu kan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, di sini adalah Bitcoin ya. Ini pairnya, kita pilih yang Bitcoin, kita bermain di future atau berinvestasi di future. Nah, teman-teman, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang Bitcoin sedang melakukan kill long dan kill short. Jadi, kalau teman-teman melihat di sini, kalau kita mau masang posisi long di area sini, kita bisa salah gitu dan kalah gitu. Apalagi bagi teman-teman yang memakai marginnya full atau modalnya full, kemudian leverage-nya itu juga sampai maksimal gitu, sampai 50 kali misalnya. Itu bisa berbahaya sekali. Nah, Bitcoin juga akhirnya melakukan yang namanya kill short ya, yang mana seperti ini. Mereka yang melakukan posisi short yang mengambilnya di sini sudah saya bahas di video sebelumnya, akhirnya harus mengalami likuidasi karena ternyata Bitcoin naik di sini, gitu ya. Yang mengambil setidaknya sampai leverage maksimal leverage atau maksimal peningkatan dari modal untuk Bitcoin itu 125 kali gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya 1 juta, maka ya 1 juta dikali 125 gitu kan, seakan-akan memiliki 125 juta gitu. Nah, pola grafik seperti apa sih yang harus kita hindari? Pola grafik yang harus dihindari adalah pola grafik yang menggantung. Ini khusus untuk teman-teman yang ingin mengambil posisi long ya. Ini adalah posisi yang menggantung. Posisi menggantung itu seperti apa sih? Posisi yang mana dia tidak begitu jelas antara antara atapnya yang satu dengan yang lain gitu. Kita bisa lihat di sini ya. Ini ada kalau kita perbesar seperti ini. Nah, ini ada atap pertama, ini ada atap kedua. Kalau saya gambar seperti ini ya. Nah, ini atap pertama, ini atap kedua, ini atap ketiga, ini atap keempat gitu ya. Nah, ini tuh nggak jelas gitu loh. Nggak jelas antara mau naik atau mau turun. Nah, terlebih lagi ditandai dengan ini teman-teman. Kalau bisa dilihat ya. Nah, ini tuh sama levelnya ya kan, dia selalu menyentuh level yang sama, hampir sejajar gitu. Ya udah, ini otomatis tidak bisa kita trading kan di sini, sangat berbahaya. Walaupun teman-teman berhasil mengambil di sini misalnya, atau berhasil mengambil di sini, memang naik, tapi ya tahunya jatuh lagi di sini, gitu loh ya. Nah, trading yang menarik itu yang seperti apa? Yang seperti ini. Ini adalah salah satu trading yang menarik. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah Bitcoin di tanggal 9 Februari ya, kemarin. Kemudian di sini dia juga melakukan hal yang sama, yaitu menyentuh dasar yang sama gitu, menyentuh lantai yang sama seperti yang ada di sini gitu kan. Nah, tapi ada bedanya nih teman-teman. Bedanya apa? Kalau teman-teman lihat, setelah dia menyentuh dasar yang sama, kita nggak usah buru-buru ambil gitu, santai aja. Tapi kita lihat di sini. Di sini dia tiba-tiba ada kenaikan seperti ini, ya kan? Nah, ini bisa diambil. Nah, cara ngambilnya lagi gimana?
kita harus menunggu saat Bitcoin atau koin apapun itu jatuh lagi mendekati area yang ini, tetapi dia tidak sejajar. Jadi tidak sama persis lantainya dengan ini gitu loh. Jadi lantai yang ini itu tidak sama persis dengan ini. Nah, itu pun kalau teman-teman ketinggalan masuk, teman-teman masih bisa dikasih di sini. Tuh. Masih bisa dikasih di sini. Ya kan? Saya di sini ya. Kemudian teman-teman juga akan melihat seperti ini. Nah, ya sudah. Pada akhirnya nanti akan naik dengan sendirinya. Gitu loh. Ini yang sangat menarik bahwa kita harus melihat juga level-level dari lantainya ini dan level-level dari atapnya ini terus bergerak naik gitu loh. Jadi ibaratnya nih ini membentuk istilahnya ini lower low atau dasar yang lebih rendah, dan ini membentuk lower high atau dasar yang lebih tinggi. Nah, itu biasanya saya langsung masuk gitu. Atau misalnya di sini deh, ya kan? Kalau teman-teman bingung, oh di sini nggak bisa dibaca nih. Ini lower low, ini juga sama lower low, terus gimana dong? Kalau saya yang posisi seperti ini sekali lagi saya nggak masuk. Sekarang kita cek. Semalam saya di Luna nih teman-teman. Ini adalah koin Luna yang mana kalau di time frame 5 menit itu tidak terlihat. Saya gambar dulu. Ini adalah lower high, dasar yang tinggi, ini lower low, dasar yang rendah. Nah, di sini tidak begitu kelihatan jelas seperti di Bitcoin, ya kan? Tidak begitu kelihatan jelas karena tidak banyak bertemu. Kalau kita cek di sini, tidak banyak bertemu atau tidak banyak signifikan gitu kan. Walaupun ada teman-teman, ini sudah terbentuk lower high, ini juga sudah terbentuk lower high gitu. Nah, saya ngambilnya di mana nih teman-teman? Saya ngambilnya di sekitar sini. Saya ngambilnya di sekitar sini. Nah, ini enak nih, ya kan? Nah, penentuannya gimana kalau itu benar-benar menjadi sebuah lower high gitu kan, atau dasar yang lebih tinggi? Teman-teman tinggal tarik garis begini. Di area yang dia itu merupakan lower high sebelumnya. Ini kan memang naik, tetapi belum menembus ini kan lantainya. Nah, setelah menembus lantai ini saya ambil, otomatis saya untung gitu. Nah, saya jualnya di mana? Di sini. Karena ini scalpingan modelnya gitu loh. Nah, terus grafik yang menggantung seperti ini teman-teman sudah saya abaikan gitu kan. Ini istilahnya grafik yang menggantung, pola yang menggantung yang nggak oke banget lah. Jadi kalau teman-teman lihat bisa kita coba coret-coret. Di sini ada batas yang rendah, batas rendah yang sama. Ternyata dia lebih tinggi akhirnya dasarnya, ya kan? Tapi di sini juga akhirnya lebih tinggi lagi. Nah, ini membingungkan kalau bagi saya gitu ya. Saya akan menghindari hal-hal yang seperti ini dengan maksud agar kita tidak terkecoh gitu ya kan. Terkecoh atas apa? Ingat ini kan bentuknya kotak nih modelnya. Kalau teman-teman tahu. Nah, ini kan modelnya kotak. Kayak bus gitu ya. Nah, itu kalau kita pasang di sini gitu kan. Nanti tiba-tiba kembali ke sini, mental kita akan merasa ketakutan. Oh, apakah ini balik arah? Nah, seperti itu loh. Oh, apakah trennya tidak berlanjut? Nah, itu yang harus dihindari. Gitu ya. Nah, kalau posisi short gimana nih posisi short? Posisi short juga sama, atau kalau kita ngambil untuk proses mau menjual, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini kan puncak yang lebih tinggi, ini puncak yang lebih rendah, ya kan? Otomatis sisanya di bawah itu puncaknya harus lebih rendah. Gitu loh. Kalau yang tadi sebelumnya kita lihat dasarnya atau lantainya, ini kita lihat atapnya gitu. Jadi kalau tiba-tiba ada di sini sudah terbentuk lantai, kemudian ini terbentuk atap, kok atapnya sama gitu kan? Kita sudah ngambil, oh ini rendah-rendah, ini otomatis rendah. Terus kena di sini kita udah lihat tandanya, loh kok lantainya sama, tidak lebih rendah gitu kan? Nah, ini biasanya saya jual dulu untuk posisi short. Gitu loh. Saya melihat dulu keadaan apakah atapnya ini atau puncaknya ini berhasil menembus yang sebelumnya, bahkan bisa melewati yang ini. Kalau bisa berarti ini akan gagal untuk turun, ini akan naik kembali. Sesederhana itu,
yang tidak sederhana adalah menunggunya gitu loh. Jadi kita harus sabar menunggu untuk pola ini terbentuk, ya kan? Untuk pola ini tuh terbentuk. Untuk pola ini tuh terbentuk gitu loh. Nah ini kan akhirnya jatuh ke bawah. Nah saat jatuh ke bawah ini sudah apakah kita bisa ngambil atau enggak ya tergantung. Kita lihat dulu. Kita ambil di sini misalnya di puncak yang ini sudah ada kira-kira penurunan. Ternyata saat sampai dasar terus terjadi candlestick yang besar warna hijau. Bisa dilihat di seperti ini. Candlestick yang besar warna hijau ini dan membentuk dasar yang baru. Ini kita cut loss saja gitu. Kenapa? Karena nantinya akan ada seperti ini teman-teman. Ini sudah ini modelnya sudah seperti ini. Sudah miring ke atas. Jadi lantainya sudah naik gitu. Walaupun nanti di sini jatuh. Ini saya sudah hindari grafik-grafik yang kalau seperti ini ya. Gitu. Jadi kalau memang mau jatuh ya jatuh dulu aja nggak apa-apa gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang sini mau jatuh, cara melihatnya selalu dari sini. Ya, selalu dari atapnya gitu ya. Jadi atapnya ternyata lebih tinggi dari ini tetapi tidak lebih tinggi dari ini. Kalau teman-teman terus bingung, loh gimana caranya kita tahu itu beneran atap atau bukan? Ya makanya dari itu kita sediakan cut loss. Jadi saat teman-teman melihat oh ada puncak yang lebih tinggi gitu kan. Ya udah pasang di situ dengan batas misalnya di sini cut lossnya gitu. Jangan sampai cut lossnya sama persis dengan atapnya, nggak bisa gitu kan. Terlalu tinggi gitu. Jatuhnya malah nanti ruginya jadi banyak sekali gitu ya. Istilahnya melewati garis dari sini saja, itu sudah harus kita cut loss gitu. Berarti berpotensi untuk lebih tinggi dari sebelumnya atau berpotensi untuk balik arah gitu ya. Nah ini juga harus dihindari gitu kan. Banyak yang harus dihindari. Nah ini dihindari gitu. Jadi nggak usah trading hari itu nggak apa-apa. Nah ini dihindari banget nih. Ini dihindari. Ya kan bingung mau ngapain ini. Ya kan. Nah mungkin itu saja video kali ini tentang scalping dan pola apa yang harus dihindari untuk teman-teman semua ya. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.